Halo, saya Anita. Saya akan membahas mengenai perdagangan berjangka. Apa sih perdagangan berjangka itu? Perdagangan berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penyerahan berdasarkan kontrak berjangka. Selanjutnya kita membahas mengenai apa aja sih proses dari perdagangan berjangka. Perdagangan berjangka dilakukan oleh manusia yang disadari oleh kebutuhan hidup yang menjadikan mereka mandiri untuk mencari kekayaan sumber daya alam di setiap tempat. Di pantai dengan kekayaan sumber daya alamnya yaitu dari dalam bumi ada minyak, gas bumi, batu bara, dan bahan mineral lainnya. Kemudian ada ikan, kerang, garam, rumput laut, dan lain sebagainya. Ada yang di gunung dengan kekayaan sumber daya alamnya yaitu dari tumbuhan, ada kentang, kubis, wortel, stroberi, tanaman teh, air. Sedangkan dari dalam bumi ada batu kapur dan juga belerang. Ada yang di lembah dengan kekayaan sumber daya alamnya dari pertanian dan perkebunan ada kacang-kacangan, umbi-umbian, jagung, tebu. Hasil tambang ada perak, tembaga, besi, timah, nikel, aluminium, dan perunggu. Karena adanya pertemuan individu menyebabkan munculnya keinginan untuk mengonsumsi hasil alam di daerah lain. Kemudian muncullah pasar dan terjadilah barter. Barter didasari oleh perjanjian antar golongan atau kontrak yang menimbulkan spesifikasi benda, waktu penerimaan, dan harga. Setelah berevolusi dan sadar bahwa barter tidak dapat dilakukan, muncullah alat tukar. Seiring berjalannya waktu, alat tukar mengalami perubahan, mulai dari logam, kertas, plastik, kemudian digital. Semakin lama, alat tukar tidak hanya dipergunakan untuk penukaran benda atau barang saja, namun dapat ditukarkan dengan jasa dan manusia. Setelah semakin luas, cakupan perdagangan terjadi antar wilayah, antar pulau, dan antar benua. Selanjutnya adalah perdagangan di berbagai negara. Perkembangan zaman dari tembaga, perunggu, revolusi industri 1 manusia mulai dibantu dengan menggunakan mesin uap. Revolusi industri 2 ditandai dengan penemuan tenaga listrik sebagai penggerak mesin. Revolusi industri 3 menemukan mesin yang dapat bergerak dan berpikir secara otomatis, yaitu komputer dan robot. Revolusi industri 4 menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi siber. Pada abad ke-16 terjadi pusat perdagangan di Hong Kong yaitu Hang Seng Index. Setelah itu berlanjut di benua Amerika yang terjadi pada tahun 1889 yaitu Dow Jones yang bergerak pada bidang industrial. Lalu muncullah Nasdaq yang bergerak di bidang teknologi dan ada S&P 500 yang bergerak di bidang makanan. Pada tahun 1970-an barulah muncul di benua Asia yang diawali oleh Korea yaitu KSP, di Jepang yaitu SNI, di Singapura yaitu STI, dan pada tahun 1980-an muncullah di benua Australia. Yang selanjutnya membahas mengenai perdagangan berjangka di Indonesia. Bank Dunia menyarankan Indonesia untuk membangun bursa. Bursa ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 sebagai awal dilakukannya bursa di Indonesia. Kemudian direvisi pada tahun 2004 membahas mengenai bursa berjangka Jakarta dan pada tahun 2010 membahas mengenai bursa komoditi dan derivatif Indonesia. Selanjutnya adalah mengapa sih Indonesia perlu membangun bursa? Alasan yang pertama yaitu untuk menghindari capital outflow, yaitu keluarnya modal dari dalam negeri ke luar negeri. Alasan yang kedua yaitu Indonesia sebagai price maker yang menentukan harga jual. Alasan yang ketiga adalah hedging, yaitu untuk melindungi nilai harga suatu barang. Apa sih PT Victory International Future itu? PT Victory International Future adalah perusahaan jasa keuangan yang berperan sebagai broker resmi legal dan terregulasi untuk produk forex trading, indeks saham, dan komoditi secara online.
PT Victory International Future memberikan 3 hal penting, yaitu keamanan, kenyamanan, dan keuntungan. 3 hal penting yang pertama adalah keamanan, yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997. Kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, di mana undang-undang ini diamanatkan oleh pemerintah melalui Departemen Perdagangan yang menunjuk satu ekselon di bawahnya, yaitu Bapeti atau Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka dan Komoditi. Dengan bursanya adalah Bursa Berjangka Jakarta dan Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia. Sedangkan untuk sumber dana atau clearing yaitu Clearing Berjangka Indonesia dan International Clearing House Indonesia. Di dua lembaga ini memiliki keanggotaan. Anggota yang pertama disebut dengan pedagang. Apa sih pedagang itu? Pedagang adalah suatu badan atau lembaga yang bertransaksi atas dirinya sendiri. Anggota yang kedua adalah pialang, yang merupakan badan atau lembaga yang bertransaksi atas amanat masyarakat. Produk yang dimiliki ada dua, yaitu yang pertama komoditi dan yang kedua yaitu derivatif. Komoditi ada dua, yaitu soft yang merupakan hasil kebun, ada corn, soybean, kakao. Yang kedua ada hard yang merupakan hasil tambang. Contohnya yaitu metal, fosil, dan minyak. Kemudian derivatif ada dua, yaitu forex dan indeks. Forex ada dua, yaitu mojar yang merupakan 7 mata uang versus dolar, dan cross yang merupakan 7 mata uang versus 7 mata uang. Hal penting kedua yang didapatkan di PT Victory International Future yaitu kenyamanan. Kenyamanan di sini ada 3 hal, yaitu tentang efektivitas, efisien, dan yang lebih penting yaitu margin requirement. Efektif dan efisien adalah di mana kita tidak membutuhkan waktu yang lama untuk pengawasannya, dan untuk transaksinya juga tidak membutuhkan suatu tempat yang lebih spesifik. Contohnya ketika kita mempunyai dana 1 miliar, jika buka usaha di sektor real harus ada izin, harus ada bangunan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan isi toko. Itu sudah memotong dana yang kita siapin 1 miliar dan belum bisa langsung jalan. Yang kedua, jika bertransaksi di perdagangan berjangka, saat akan buka usaha butuh 1 miliar. Transaksi bisa dilakukan 2 kali 24 jam. Jika tiba-tiba membutuhkan dana 300 juta, bisa diambil yaitu di dana jaminannya. Di dana jaminan, satu lotnya setara dengan 1000 US dollar, sekitar 10 juta rupiah. Yang pertama bisa pilih fixed rate, yaitu 1 US dollar setara dengan 10.000 rupiah. Yang kedua bisa pilih floating rate sesuai dengan kurs saat ini. Mengembangkan modal ada 3, yaitu yang pertama aktif, contohnya yaitu PT Victory International Future. Yang kedua yaitu pasif, contohnya ada deposit, obligasi Republik Indonesia, dan juga tanah. Yang ketiga ada semi, contohnya yaitu saham. Ketika masyarakat akan bertransaksi, transaksinya masuk ke rekening PT Victory International Future, dilakukan ke rekening yang berbeda, hanya khusus untuk transaksi, yang dinamakan segregatif akun, yang diawasi oleh clearing. Hal penting ketiga yang didapatkan di PT Victory International Future yaitu mengenai keuntungan. Yang pertama adalah dia sangat likuiditas. Likuiditasnya sangat tinggi, di mana kita mau beli atau mau jual pada saat ini selama market buka kita bisa melakukannya, jadi kita tidak ada batasan. Yang kedua, dia sangat fluktuatif, jadi harga naik atau turunnya itu range pergerakannya di pasar itu besar. Jadi kalau besar di pasar forex itu sekitar fluktuasinya antara 100 sampai 200 poin. Asumsinya adalah 10 US dollar. Jadi peluangnya adalah sekitar 1000 sampai 2000 US dollar atau setara dengan 10 juta sampai 20 juta. Yang ketiga yaitu dia sangat fleksibel. Ketika harga akan naik menjadi 2000, saat harga 1000 akan membeli, saat harga 2000 akan menjual.
Ketika harga akan turun menjadi 1.000, saat harga 2.000 akan dijual, harga 1.000 akan membeli. Yang keempat yaitu risk management. Jadi di risk management ada yang namanya taking profit dan stop loss. Taking profit adalah pengambilan keuntungan dan stop loss adalah kita memotong kerugiannya pada posisi yang kita tentukan. Sama juga untuk taking profitnya. Ketika harga beli 1.000, kita hanya menentukan kerugian atau stop loss 50, yaitu 950. Ketika harga jadi 1.400 akan dijual dan kita akan mendapatkan keuntungan sebesar 400. Yang kelima yaitu predictable atau bisa diprediksi. Ada dua hal penting yang harus diperhatikan dalam trading. Yang pertama yaitu analisa fundamental dan yang kedua yaitu analisa teknikal. Analisa fundamental patokannya ada 3 yaitu Amerika, Indonesia, dan cuaca. Amerika, mata uang dunia, pusat ekspor dan impor dari negara-negara berkembang. Contohnya yaitu barang dari luar negeri masuk ke Amerika tanpa brand. Kemudian Amerika memberi brand negara, kemudian menjualnya dengan harga yang lebih mahal. Yang kedua yaitu cuaca. Ketika terjadi bencana di Amerika, maka permintaan bahan-bahan pokok dari Indonesia menurun karena barang-barang di supermarket Amerika terlalu banyak stoknya. Penduduk Amerika tidak bisa belanja karena cuaca ekstrim, mengakibatkan menurunnya permintaan dan terjadi PHK di Indonesia. Sekian informasi dari saya. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih.